Di sini gue pengen share ilmu lapangan gue selama 10 tahun terakhir ya. Dan ini gue yakin bisa diaplikasikan di kehidupan kalian. Gue gak bilang lu bisa langsung jadi kaya ya seperti gue. Gue juga gak bilang kalian bisa capai ini dalam usia yang relatif muda. Cuman ini yang gue janjiin ke kalian. Kalian aplikasiin ini, gue yakin hidup kalian at least level up dibanding diri kalian sebelumnya. Di sini gue pengen samain persepsi dulu. Gue yakin orang itu nggak semuanya ngincer kekayaan sampai gimana-gimana. Tapi gue yakin uang itu bisa membantu hidup semua orang. Gue percaya nggak ada orang di dunia ini yang ditransfer 10M ke rekeningnya sekarang dan itu nggak tersenyum ya. Kalau misal kalian mau belajar gimana cara cari jadi sehat, ya gue mungkin nggak bisa bantu kalian. Kalian mau cari misal gimana cara keluarga bahagia atau kalian bisa happy, itu jangan cari gue. Gue nggak punya expertise di sana. Tapi kalau untuk belajar jadi kaya, gue yakin gue ada beberapa tips yang gue bisa share ke kalian. Nah, kaya itu ukurannya seperti apa sih? Apakah total aset? Apakah gimana cara ukurannya? Nah, ini gue bisa breakdown kekayaan. Jadi ini kita benerin mindsetnya dulu ya. Kekayaan itu gue bisa breakdown ke tiga matriks utama. Yang satu adalah liquid kekayaan. Ini adalah kekayaan yang bisa dicairin. Kalau misalnya besok atau dalam seminggu itu bisa dicairin uangnya. Ya, itu adalah yang liquid. Yang kedua, ada yang kaya secara net worth ya. Jadi dia punya perusahaan yang mungkin TBK ya, sahamnya, terus dia kelihatan menggelembung sekali kekayaannya, kayak banyak yang di India itu yang super kaya di Forbes, atau di Indonesia yang tiba-tiba melejit. Itu karena kekayaan dari sahamnya. Nah, itu gue akan jelaskan. Itu beda sekali ya. Kalian punya saham yang TBK sebagai owner, itu bukan termasuk liquid. Nanti gue akan jelaskan. Dan metrik yang ketiga adalah lifetime total spending. Atau gue sebutnya, gue singkat di sini buat video ini adalah LST. Jadi yang pertama liquid, yang kedua itu adalah aset secara keseluruhan. Yang ketiga adalah total spendingnya selama kita hidup. Nanti gue jelasin kenapa ini penting. Di sini banyak yang masih ketukar-ketukar ya antara tiga ini. Jadi orang ada yang ngomong seperti, oh dia OKL, dia nggak nora, dia anaknya dari perusahaan ini tapi dia aja nggak nora, dia nggak beli barang-barang mewah. Kenapa? Karena LST-nya kecil. Jadi mungkin asetnya besar ya, misal berupa dia tinggal dikasih sama bapaknya rumah di Menteng, lalu dia diwariskan saham, misalnya bapaknya punya perusahaan perkapalan atau perusahaan logistik, dia diwariskan saham misalnya. Ya 100 miliar, dia punya rumah di Menteng misalnya 70 miliar, tapi cashnya sedikit. Dia mungkin spendingnya kelihatan biasa-biasa aja. Kenapa? Karena LS-nya sedikit. Dia mungkin seumur hidupnya spendingnya sama seperti kalian yang nonton ini. Dia nggak punya uang untuk di-spend dan nggak boleh di-spend karena hartanya disuruh turunin. Jadi orang yang mengglorify OKL ini menurut gua salah, karena kalian juga harus hitung dari LST-nya. Kenapa? LST yang rendah menunjukkan bahwa bapaknya mungkin dulu pas pertama bikin kekayaan ya, pas bapaknya itu OKB, bapaknya LST tinggi ya. Dia beli pesawat jet segala macam, tapi anak-anaknya itu cuma dikasih rumah dan nggak boleh spending. Uangnya disuruh turunin ke anak-anak yang lain biar nggak habis di anaknya yang nggak bisa kerja ini.